Yes, pagi-pagi semangat pagi semua. Salam trading tenang senang. Nofri Simanjuntak di sini. Kali ini kita akan memasuki analisa teknikal sentimental untuk per Euro USD dari mulai hari Senin sampai dengan Jumat tanggal 24 sampai dengan 28 Oktober. Sebelumnya kita akan membahas mengenai kira-kira data yang akan dirilis di minggu ini dulu karena ini akan mempengaruhi teknikal tentunya. Kalau kita perhatikan di hari Kamis mendatang tanggal 27 itu akan ada pengumuman suku bunga dari ECB di mana diprediksi akan mengalami naik 0,75 dari 1,25 menjadi 2%. Dan ini merupakan kenaikan kedua jika memang terjadi karena sebelumnya ECB juga sudah menaikkan suku bunga 0,75%. Dan kalau kita perhatikan lagi ini euro bahwa kenaikan suku bunga 0,75 itu rasanya akan terjadi mengingat inflasi euro yang terakhir itu 10% itu tertinggi dibandingkan dengan yang lainnya, dan negara Jerman sebagai salah satu negara terkuat di euro itu juga banyak mengalami masalah terutama dalam hal ekonomi berkaitan dengan Rusia, Ukraina, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan juga di sisi sentimental bahwa kepemilikan institusi besar terhadap USD masih dominan 79% dibandingkan 21%, dan untuk euro sendiri juga masih dominan long 57 banding 43%. Tapi jangan lupa bahwa COT ini adalah data tunggal, artinya data per mata uang bukan pair. Jadi kalau kita melihat hanya euro saja, institusi besar pegang long lebih besar dibandingkan short tanpa membandingkan dengan lawannya tentunya tidak signifikan. Tetapi memang di sini ada pemulihan dari euro dan tidak terhadap USD. Artinya kepemilikan institusi besar terhadap long itu masih 79% dibandingkan 57%. Jadi kalau di ranking ini bisa saja USD nomor 1, euro nomor 2. Artinya institusi besar mulai mengumpulkan euro kembali setelah sebelumnya justru shortnya lebih besar. Ini ada datanya ya. Di sini mulai terjadi pembalikan. Ini yang disebut dengan reversal pada analisa sentimental COT. Tapi kepemilikan institusi besar terhadap long ini naik dengan saya rasa menjual mata uang lain selain USD karena USD ini juga besar alias masih kuat-kuatnya. Sekarang kita masuk ke analisa teknikal dengan melihat weekly-nya sendiri. Closing candle terakhir ini doji minggu lalu atau 2 minggu lalu dan minggu kemarin ini sangat kental dengan bearish-nya karena ini bisa dikatakan sebagai maksud saya sangat kental bullish-nya. Ini long bullish, tetapi kalau kita perhatikan ini kecenderungannya masih turun dan dia memang tertahan di area ini. Kenapa? Karena area ini kalau kita tarik mundur ada history high, ada history low, sehingga sebagai sebuah area flip dan itu menjadi support yang cukup kuat. Lantas bagaimana dengan D1-nya? Trennya tetap turun dan kalau Anda perhatikan ini adalah pada saat pengumuman suku bunga Amerika, dan saya juga menandai untuk khususnya pada periode sebelumnya yaitu tanggal 9 September suku bunga euro itu naik 0,75% dan efeknya kalau Anda perhatikan ke sini itu sekitar 2-3 candle atau 2-3 hari itu mengalami kenaikan. Sehingga kalau kita bicara history repeat itself dan ini ada datanya di mana di periode sebelumnya diumumkan suku bunga euro naik 75 basis poin, nanti di hari Kamis ada kemungkinan sejarah akan terulang, maka euro USD akan mengalami kenaikan dulu paling tidak untuk 2-3 hari sehingga Anda bisa memanfaatkan itu sebagai sebuah koreksi belum pembalikan tren, melakukan aksi buy dan selanjutnya
cari resisten kuat, akhirnya Anda profit taking, switching jadi sell. Sekali lagi saya katakan, di pengumuman suku bunga sebelumnya yaitu tanggal 8 September di hari Kamis, itu terjadi kenaikan Euro USD, dan karena sekali lagi memang USD-nya kuat, itu merupakan sebuah koreksi. Manfaatkan koreksi-koreksi ini untuk bisa melakukan aksi buy yang terukur dan pada akhirnya melakukan sell di pucuk. Nah, kita langsung tajam ke H4 dan ini berlaku sebelum pengumuman suku bunga euro berlangsung, karena data mengenai fundamental, khususnya ekonomi, itu bisa merubah analisa teknikal. Langsung saja saya melakukan aksi sell limit di 1.0100. Ini SL-nya sekitar 100 pip, TP-nya 200 pip. Alasannya adalah di samping teori range yang dimana pergerakan euro itu 235 pip per minggu. Selanjutnya juga di sini ada history high di sini. Buat di sini saya karena sell limit mengharapkan terjadinya tail, di mana terjadi penjemputan di uppernya bukan di bodinya, dan di sini juga ada history high ya. Shadow maksud saya, upper shadow. Nah, ini ada history high. Jadi 10.10, 10.0100 maksud saya. Ini SL-nya 100 pip, 1.0200, TP-nya 0.9900. Kemudian untuk lebih agresif itu di angka parity-nya 1.00. Alasannya sederhana, di sini ada history high. Dan SL-nya idealnya sekitar 5 pip di atas ini. Selanjutnya, untuk lebih agresif lagi, Anda bisa melakukan sell setelah terkonfirmasi di 0.9926. Kenapa? Karena di sini ada bearish engulfing di sini nih, di mana candle ini menelan candle ini. Dan Anda juga sebetulnya bisa memperhatikan area ini di hari Senin. Jika memang misalkan di M30, M15 ada bearish engulfing atau bearish pin bar, sebetulnya Anda bisa memanfaatkan itu untuk melakukan aksi sell, dan sebetulnya kembali lagi itu masih sesuai dengan tren H4-nya, karena tren H4-nya ini belum terjadi pembalikan, artinya kenaikan ini belum sampai membentuk higher high yang baru yang di atas ini, kecuali nanti sudah terjadi breakout, closing candle di atas ini, maka ini bisa merubah structure atau market structure-nya. Misalkan seperti ini ya contoh. Nah ini kira-kira begini. Nah, kalau sampai ini menembus konfirmasinya sebetulnya ini, maka ini bisa dikatakan pembalikan tren di time frame H4 bukan di D1. Dan biasanya jika dia breakout ini membentuk higher high yang lebih tinggi dari ini, akan terjadi koreksi dulu. Makanya Anda pantau ini untuk melakukan eksekusi sell, tentunya dengan money management yang selalu mengutamakan keamanan dana, apalagi jika misalkan masih trading dari modal, bukan trading dari profit. Oke, itu saja kira-kira sekilas mengenai trading plan untuk market 1 minggu ke depan. Jangan lupa plan your trade and trade your plan. Salam trading tenang senang, trading yang aman nyaman menguntungkan. Nofri Simanjuntak.